Jadi Isra Mi'raj itu ya salat itulah. Isra itu kan perjalanan dari haram ke Aqsa, bumi nyata. Mana yang nyata? Nih tubuh ini yang nyata. Mi'raj itu apa? Naik ke langit. Langit itu apa? Ghaib. Yang ghaib pada kita ruh. Jadi ruh itu adalah ghaib. Jadi artinya Isra Mi'raj jasad dan ruh kita sholat. Bukan hanya jasadnya yang sholat, tapi ruhnya juga sholat. Naik dari mudas naik ke qadim. Nah, kalau kita sudah di atas itu berarti kita tidak di bawah lagi. Maksudnya kalau sudah naik ke qadim tidak lagi merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, saya katakan tadi, ya itu nggak naik, masih muter-muter di situ lah. Nah, kalau kita renung, kita pikir bagaimana ceritanya kita yang sholat. Fasilitas yang kita pakai nggak ada yang punya kita. Kau berdiri, kodrat aku, kata Allah. Kau punya kemauan sholat, iradat aku. Kau melihat, itu basar aku. Kau mendengar, sama aku. Kamu bisa baca ini, itu kan ilmunya aku. Yang punya kamu yang mana? Nggak ada. Nah, kalau kita masih merasa punya, berarti kita masih merampok hak Allah itu. Itu yang disebut malin. Malin dalam sholat itu, ya. Maka lebih besar dosanya yang malin ketika sholat. Ya. Jadi malin ketika sholat itu apa? Merampok hak Allah. Bukan punya kita, kita akui punya kita. Gitu. Itu namanya malin. Gimana Allah mau terima? Materi yang akan kita bahas ini tentang manfaat zikir, fungsi zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mencoba untuk memahami kehadiran kita di muka bumi ini sejak dari alam ahdah. Alam ahdah itu alam kosong, ya, yang belum ada segala sesuatu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam dirinya, kuntu kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya'a liya'rifuni. Saya ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka kujadikanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi kehadiran kita di bumi ini sesungguhnya tujuan utamanya untuk mengenal Allah. Sebab tidak mungkin ibadah kita akan sempurna tanpa kita mengenal yang kita sembah. Sehingga dalam tasawuf disebut la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, dalam kita menyembah ini, Sultan Aulia memberikan gambaran man abidal asma wal ma'na faqad syaraka, wa man abidal asma dunal ma'na faqad kafara. Siapa orang menyembah nama dan makna, maka dia syirik. Tapi siapa orang menyembah nama tanpa mengerti maknanya, maka dia kafir.
man abidal asma dunal ma'na faqad kafara. Siapa orang menyembah nama Allah, nama, tapi siapa yang disebut Allah itu kita tak paham, itu nyembah nama. Kalau nyembah nama kata Sultan Aulia itu kafir. Ya. Maka disinilah pentingnya kita mengenal itu dulu. Jadi nggak bisa kita abaikan pengenalan diri kepada Allah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, tinggal lagi kita berupaya ya untuk bisa mengenalnya. Jadi nggak bisa kita abaikan. Memperbanyak ibadah tetapi yang kita sembah kita tak kenal. Khawatir ditolak. Nah, sebab tujuan kita di dunia ini ya justru itu satu, mengenal Allah itu dulu. Maka saya sering katakan jangan terobsesi dengan pahala. Pahala itu kan imbalan. Kalau orang ibadah harap pahala itu bukan hamba Allah yang sesungguhnya. Masih upahan sama Tuhan ya, masih upahan. Makanya kalau kata Rabi Adawiyah, ya Allah, kalau saya ibadah kepadamu karena mengharapkan pahala, serahkan pahala itu kepada mereka yang butuh, saya nggak butuh. Kalau saya ibadah kepadamu karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Biarlah saya dalam neraka asal bersamamu. Nah, ini kan gambaran, artinya yang penting itu sama Allah itu. Biarlah saya masuk neraka asal bersamamu, asal bersama Allah. Jadi intinya apa? Ya nggak bisa pisah dari Allah. Ya. Jadi tujuan utama kita itu yaitu mengenal Allah itu. Sebab surga yang hakiki itu adalah kembalinya diri kita kepada Allah. Makanya Sultan Aulia mengatakan surga itu ada dua jenis. Ada surga derajat, ada surga qurbah. Nah, surga derajat itu diberikan Allah kepada orang yang abid, ya, rajin ibadah, dan Allah mencintainya. Itu surga derajat. Itu artinya ada yang bertingkat-tingkat, ada yang naik, ada yang firdaus, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu surga yang disebut surga qurbah. Nah, dia bebas masuk kemana yang dia mau. Nah, surga qurbah itu artinya kembalinya diri kita ke Allah. Surga qurbah. Nah, kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah kembalinya diri kita kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, maka kita perlu membersihkan diri kita ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan ada 4 langkah dalam kita membersihkan diri. Pertama, membersihkan diri dari hadas dan najis. Itu pakai air. Hadas kecil wudu, hadas besar mandi. Membuang najis, terbuang benda, bau dan rasa. Meningkat ke yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. 8 macam anggota tubuh zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Ini nggak bisa pakai air.
membersihkannya pakai istighfar dan taubat. Karena anggota tubuh zahir inilah yang memberi kontribusi kepada kita berpahala atau berdosa. Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, kalau kita gunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Jadi dosa dan pahala itu sebab akibat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, maka saya katakan tadi jangan usah terobsesi dengan pahala. Karena itu sebab akibat. Perbanyak saja perbuatan baiknya, jauh-jauhkan perbuatan jahat, perbuatan maksiatnya. Udah itu aja. Ya. Jadi informasi bahwa siapa orang berbuat baik akan dapat pahala, siapa orang berbuat jahat mendapat dosa, itu kan artinya informasi dari Allah, artinya nggak sia-sia perbuatan kita itu. Asal berbuat baik saja, kita nggak usah diminta, pasti dikasih pahala itu. Tapi awas, kalau berbuat jahat sekecil apapun juga ada balasannya. Makanya kata Nabi SAW, silakan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah kamu. Ya. Makanya kita perlu membersihkan anggota tubuh zahir itu pakai istighfar dan taubat. Maka dalam tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu dikenal ada 15 kali mengucapkan kalimat taubatnya setiap mau melaksanakan amalannya. Ya, 8 kali untuk anggota tubuh zahir, 7 kali untuk anggota tubuh batin. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir, istighfar dan taubat. Kemudian membersihkan anggota tubuh batin. Membersihkan anggota tubuh batin itu pakai zikir. Yang sentralnya ada di hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi membersihkan hati kita ini pakai zikir. Nah, zikir ini banyak. Ya, ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Zikir syariat juga banyak. Baca Al-Quran itu zikir, baca tasbih zikir, baca tahlil zikir. Dari sekian banyak model zikir, di zikir syariat ini afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kalimat teragung, ya. Untuk berzikir, kalimat yang paling sempurna itu kalimat la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang kita ini mengabaikan kalimat itu. Kita lebih memilih untuk mengistiqamahkan kalimat lain daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam hadis, gitu ya, Rasul menganjurkan setiap selesai salat fardu itu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ini anjuran Rasul dalam hadisnya, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi zaman sekarang udah jarang, Pak. Yang banyak sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu di mana-mana. Kadang-kadang malu kita. Terus terang aja, ya. Kita kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Keluar masjid berbohong. Keluar masjid membuli orang. Keluar masjid benci sama orang. Ya.
Padahal kita sudah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perintahnya tidak kita jalankan. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingat Tuhanmu pakai hatimu, sebut nama Tuhanmu pakai hati, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara, cukup di hati saja. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, kapan saja dan di mana saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus nafas kau tak ingat Allah, itu namanya lalai, dosa. Ini peringatan Allah, tapi itu kita abaikan. Nah, makanya afdalu dzikir annahu la ilaha illallah. Cuman ya kita nggak bisa paksakan. Kenapa? Wazkuruhu kama hadakum. Al-Baqarah 198. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang Allah tunjukkan padamu. Nah, makanya ada yang senangnya dizikir syariat saja. Zikir syariatnya macam-macam, gitu ya. Ada yang senangnya dilagu-lagukan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya senangnya yang begitu. Enggak bisa kita salahkan, karena Allah sudah jelaskan, berzikirlah sebagaimana yang Allah beri petunjuk. Ada orang diberi petunjuk oleh Allah hanya di zikir syariat saja, ditarik ke zikir tarekat nggak mau, nggak masuk akal dia. Nah, tapi kalau sudah zikir syariat, yang nyanyi-nyanyi, yang lagu-lagu gitu kan, suara merdu, nah senang gitu. Paling kalau pakai rebana pula gitu. Tapi masuk ke zikir tarekat, ingat hati ke Allah, nah, nggak masuk akal dia deh. Ini namanya orang hanya diberi petunjuk oleh Allah hanya sebatas zikir syariat. Itulah bagian dia. Dibujuk-bujuk, diajak-ajak, disampaikan juga dalilnya nggak bakal mau, itu ya. Karena nggak ada petunjuk. Nah, makanya kalaupun saya mengajak untuk berzikir, Bapak Ibu mau untuk mengikuti, itu bukan keberhasilan saya, tetapi karena Allah beri petunjuk kepada Bapak Ibu. Tapi kalau sudah saya sampaikan, Bapak Ibu nggak mau mengikuti zikirnya, menolak umpamanya begitu, juga bukan kesalahan saya, tetapi karena Allah belum beri petunjuk, itu saja. Nah, jadi berhasil kita ngajak orang bukan keberhasilan kita, tapi karena Allah yang beri petunjuk kepada yang bersangkutan. Gagal kita mengajak orang bukan kegagalan kita, tetapi karena Allah tidak memberi petunjuk kepada yang bersangkutan. Udah gitu aja. Nah, jadi kita nggak ada beban, Pak. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sudah. Nah, makanya sekarang saya ini ibarat menggelindingkan besi magnet ke tanah. Kalau yang ada beraninya, ada magnetnya, pasti nempel, Pak. Tapi kalau nggak ada magnetnya, ribuan kali digelindingkan, nggak bakal nempel, Pak. Jadi yang nempel itu yang ada magnetnya aja. Ya. Nah, tapi bagaimanapun, nah perlu kita kaji, kita pahami ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, zikir ini ada, saya katakan tadi, ada zikir syariat, ada zikir tarekat,
ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Kalau zikir syariat medianya lisan. Dan ini banyak ya. Bisa tahlil, tahmid, tasbih, baca Quran, itu salat, haji, itu zikir syariat semua itu. Ya. 4 macam zikir ini terakumulasi ketika sholat. Nah, zikir syariatnya, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifatnya, itu semuanya harus terbawa di dalam sholat. Jadi dia tidak bisa diambil satu, ditinggalkan yang lain. Ya, zikir syariat itu dengan lisan. Jadi zikir syariat itu ucapan dan perbuatan. Makanya sholat itu juga zikir, sedekah juga zikir, haji juga zikir, baca Quran zikir, istighfar zikir. Tapi dari sekian banyak model zikir, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah ini yang teragung ya. Sampai Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan surga itu diciptakan karena la ilaha illallah. Neraka itu pun diciptakan karena la ilaha illallah. Surga diciptakan untuk imbalan upah bagi orang yang menerima la ilaha illallah. Neraka diciptakan untuk menyiksa orang yang menolak la ilaha illallah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini zikir lisan la ilaha illallah. Nah, tapi lagi-lagi di dalam kita berzikir ini kan sering kita sebut afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kalimat fa'lam. Kalimat fa'lam ini artinya ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu berarti kita harus berilmu dulu. Ya. Jadi kalau kalimat afdalnya ya la ilaha illallah, cuman kitanya mendapatkan afdal itu setelah fa'lam. Jadi berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Itu kan fa'lam. Jadi kalau disebut afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, artinya berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Nah, mana ilmu tentang la ilaha illallah? Karena dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Maka berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Apa itu dalam ilmu syariat? Ilmu tajwid, makharijal hurufnya, panjang pendeknya harus jelas. Nah, ya. Makanya kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat yang sempurna. Jangan berubah. Baik berubah karena hurufnya bertambah atau berubah karena hurufnya berkurang atau berubah karena bertukar baris. Nah, ini dalam ilmu syariat. Nah, berubah karena bertambah huruf. Misalnya la ilaha illallah, sudah tambah hamzah di situ. Tak boleh. Ya, karena dia nggak ada hamzahnya di sana. Atau berubah karena berkurang. Ya, berkurang hurufnya, mungkin kena cepat kita zikirnya sampai-sampai ada huruf yang hilang. La loh. Nggak jelas lagi kalimatnya, sudah la loh aja. Nah, itu menyalahi hukum syariat, hukum tajwid gitu. Nah, begitu juga jangan sampai berubah karena bertukar baris. Nah, sering kita dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la'i. Ini lamnya panjang, la ilaha illallah, bukan la'i. Tapi sering kita dengar la ilaha illallah.
Nah, ini namanya kita berilmu dalam ilmu syariat. Lalu berilmulah kita tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. Bagaimana kita mengamalkan zikir dalam ilmu tarekat? Ada maqam zikirnya. Ya. Maqam zikir. Jadi bagaimana kita memakamkan zikir? Ya. Kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu di bawah pusat la ilaha illallah. Jadi mengisi 7 latifah. Nah, sehingga kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas yang sempurna, dia masuk surga. Khalis mukhlis. Jadi dia membersihkan dan dibersihkan. Jadi artinya mengucap kalimat la ilallah itu membersihkan latifah yang 7. Dan kita pun mengamalkannya setelah dibersihkan dulu, artinya talqin zikir dari orang yang ahli zikir gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan kalimat berdasarkan baca buku atau dengar-dengar, tapi betul-betul kita ambil dengan dari orang yang ahli zikir, sehingga kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar kita mengamalkan kalimatnya, tapi ada sanad. Bapak mengamalkan la ilaha illallah itu sanadnya dari mana? Oh, dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambil dari mana? Dari si C. Terus berlanjut sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya talqin zikir. Jadi artinya ada sanad. Nah, itu namanya berzikir dengan kalimah la ilallah dalam ilmu tarekat. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengamalkan kalimat karena kita sudah hafal kalimatnya, enggak. Ya, jadi ada sanadnya. Jadi tidak liar gitu. Nah, kemudian berilmulah kita tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Tahu betul kita apa sih isi kalimat itu. Ya, kalau kalimatnya kan la ilaha illallah, kalau dialih bahasakan apa namanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah bahasa Indonesianya. Isinya apa? Nah, memahami isinya ini tentu dengan kajian ilmu tauhid, memahami isinya. La ilaha illa Allah gitu. Maka kalau kita pahami lebih jauh itu la ilaha illa Allah, ada 4 suku kata. Muhammad Rasul Allah 3 suku kata. Ada 7 kan? 7 suku kata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7 suku kata ini mengisyaratkan 7 hari 7 malam. Berarti dalam sepekan selama 7 hari 7 malam tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Begitu juga la ilaha illallah ini ya 12 hurufnya, sedangkan Muhammad Rasulullah 12 hurufnya, jadi 24. 24 ini mengisyaratkan 24 jam sehari semalam. Berarti dalam sehari semalam kita tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Hidup kita ini hanyalah pergantian siang dan malam. Walaupun umur kita sudah 70 tahun, 80 tahun, tapi kan hanya pergantian siang malam. Nggak taunya dah 60 pula umur kita. Siang malam, dah 70. Itu hitungan. Intinya apa? Seumur hidup. Nah, kan gitu. Jadi seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Tapi di mana letak 2 kalimat syahadat itu di diri kita ini? Nah, itu namanya kita mengkaji 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat. Paham kita di mana letaknya. La ilaha illa Allah. Nah, kalau dalam ilmu tauhid kan, la itu menghimpun sifat nafsiyah ya, yaitu wujud.
ilaha menghimpun sifat salbiyah, ada 5 sifat, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lafaz jalalah menghimpun sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun dan mutakallimun. Nah, kalimah la ilaha illallah itu mengisyaratkan diri kita juga. Nah, kenapa? Karena la itu menghimpun sifat nafsiyah, nafsiyah itu hanya diri. Ya, wujud. Nah, setujud. Wujud itu apa? Ada. Nah, kalau membuktikan kita ini ada apa tidak, itu tentu kelihatan tubuhnya. Ada syanu enggak? Ada, berarti tubuhnya ada. Ada. Kalau dikatakan ada syanu enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya tubuhnya enggak ada, enggak kelihatan. Nah, batillah itu menunjukkan tubuh ke kita. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Ini semua hanya bisa diyakini oleh hati. Karena qidam itu tidak berbentuk. Ya, dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Hanya diyakini hati. Berarti apa? Ilaha mengisyaratkan, menunjukkan hati pada kita. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat ya tergantung kepada hayat. Adanya hayat maka muncullah qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Berarti apa? Yang dominan hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Lafaz jalalah menunjukkan, isyaratkan atau menghimpun sifat maknawiyah. Maknawiyah itu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun dan mutakallimun. Ini yang tersembunyi, tidak kelihatan. Ya, tidak bisa kita lihat dengan zahir. Ya, mana yang disebut hayyun, mana yang disebut alimun, gitu ya. Jadi hayyun itu tersembunyi. Yang tersembunyi pada kita rahasia namanya. Berarti lafaz jalalah Allah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi kalimat la ilallah itu ya diri kita inilah. La tubuh pada kita, ilaha hati pada kita, ilah nyawa pada kita, Allah rahasia pada kita. Nah, jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, menafikan yang ada pada diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Karena ketika kita sebut la ilaha illallah, ilaha Tuhan. Tuhan itu mempunyai sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Artinya apa? La ilaha illallah, la hayyun illallah. La ilallah, la alimun illallah. La ilallah, la qadirun illallah. La muridun illallah. La sami'un illallah. La basirun illallah. La mutakallimun illallah. Jadi menafikan keakuan diri kita tentang sifat 7 itu untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Maka disebutlah kalimatnya nafi isbat, menafikan dan mengisbatkan. Jadi kalau kita sudah paham, ya, insya Allah tidak akan tinggal lagi zikir itu, Pak. Kenapa orang tak mau melaksanakannya? Karena nggak paham. Yang didengarnya cuma hanya kalimat zikir, ya orang menyebut kalimat zikirnya la ilaha illallah. Maka timbullah, kadang-kadang timbul kebencian. Ngapain mukik-mukik zikirnya? Tuhan itu enggak tuli. Nah, itu kan. Membangsakan Allah itu tuli, itu sudah syirik itu, Pak. Sebab apa? Sebab yang namanya tuli itu manusia. Ya, Allah tidak bersifat tuli. Allah sifatnya sama, mendengar, sami'un, gitu ya. Ya. Jadi kalau membangsakan, menisbahkan Allah itu tuli, itu berarti sudah syirik. Nah, jadi itu. Jadi yang kenapa orang tidak mau melaksanakan itu atau benci kepada orang yang zikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, karena yang didengarnya suara orang berzikir. Dia belum mendengar suara zikir. Yang didengarnya baru suara orang berzikir. Nah, timbullah kebencian. Kalau didengarnya itu suara zikirnya yang didengar, bisa nangis, Pak. Saya punya teman Mr. Zen
namanya orang Amerika, tapi dia nikah sama orang Jawa, beli tanah di Krui. Ya, saya tahu dengan dia bikin villa di pantai Krui sana, di Mandiri. Ya. Nah, dia ini cerita karena dia dulu waktu masih di Gunung Sulah dulu, saya tinggal di Gunung Sulah, sering dia datang. Apalagi kalau menakib itu, ya insya Allah berapa bulan berturut-turut datang. Jadi sudah ngobrol-ngobrol lah saya dengan dia, sudah saya menakib, ngobrol, cerita tentang dia masuk Islam. Ya, dia itu non Muslim, dia Kristen dulu katanya. Ya, tapi setelah keluar penjara, karena dia kan pemborong. Jadi waktu malam itu pulang dari Pugung, itu ada orang tidur, bujang-bujang tidur di tengah jalan. Dia ngebut, nggak sempat ngerem, kegilas, itu ya, kegilas orang itu. Nah, setelah itu akhirnya keluarlah masyarakat itu bawa pentungan membunuh dia. Suruh keluar dari mobil, keluar. Ada yang sudah menghantam dia. Tapi anehnya katanya, setiap mereka menghantam langsung terpental sendiri katanya. Tapi akhirnya saya dibawa ke kepala desa, akhirnya pendek cerita dia di penjara. Keluar dari penjara 2 tahun katanya. Keluar dari penjara, dia ke Jakarta, singgah di Bogor. Ya, karena dia sudah masuk Islam. Jadi keluar dari penjara itu dia berikrar masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam itu ya, dia mampir di Bogor, mendengar orang zikir. Sudah selesai sholat maghrib katanya, kok enak benar ini suara zikirnya. La ilallah. Saya tunggu kata dia. Ya. Begitu selesai mereka zikir, saya datangi imamnya. Pak Imam, boleh nggak kalau saya ikut belajar zikir? Boleh katanya. Di mana saya belajar? Bapak ke Suryalaya aja katanya. Di mana Suryalayanya? Dikasihlah saya alamat katanya. Selesai urusan saya di Jakarta katanya, langsung berangkat saya ke Suryalaya, ketemu Abu Hanom katanya. Dia cerita, saya mau belajar zikir. Disuruh wudhu katanya, ditalkin zikir. Nah, dari itulah saya mulai belajar zikir. Ya, setelah dia talkin zikir, enggak lepas lagi zikir. Nah, kalau sudah sholat 5 waktu langsung zikir. Suara dia yang paling keras. Ya, dulu dia nanya ke saya, kalau ngajar di UIN boleh enggak katanya. Ya coba dulu, saya bilang. Ya bawa ke rektor waktu itu kan, akhirnya diterima, dia ngajar di UIN. Mau masuk menghadap rektor tuh pakai surban, pakai jubah dia, yang ikat kepala gini. Saya bilang ya ditinggalkan dulu juga surbannya. Ya nggak apa-apa kata dia, ini kan pakaian Islam. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Artinya kalau suara zikir yang kedengaran, tersentuh perasaannya Pak, hatinya tersentak. Tapi kalau suara orang berzikir yang dia dengar, nah itu tadi kadang-kadang timbul kebencian, tidak senang, gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, jadi oleh karena itulah zikir kalimah la ilaha illallah ini merupakan zikir yang teragung, terafdal. Makanya Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi dalam rangka memperbarui iman, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jadi zikir syariat. Jadi zikir syariat itu medianya lisan. Yang kedua zikir tarekat. Zikir tarekat itu apa? Ingat hati kepada Allah. Medianya ingat. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana mungkin kita akan ingat kepada Allah ketika kita tidak mengenal Allahnya? Nah, jadi artinya kita harus awali dengan pengenalan kepada Allah itu sendiri. Nah, kita ini kan sering lupa. Kenapa? Karena yang kita ingat nama. Nama itu sebutan.
Allah itu nama, sebutan. Yang disebut nama, yang diingat, yang punya nama. Ada. Jadi bukan yang diingat itu namanya, Allah nama. Meja itu kan nama. Ada. Tapi yang diingat, yang dipahami bukan namanya itu, ya ini barangnya ini. Misalnya ya, orang tua kita Pak Haji Dasril, ya, itu nama. Tapi yang kita ingat beliau yang punya nama itu. Ya, nah begitu juga kita sebut Allah itu nama. Nah yang punya nama Allah itu yang mana? Mana mungkin kita bisa mengingat kalau kita belum mengenalnya. Nah makanya zikir tarekat itu di hati. Sebut nama, ingat kepada yang punya nama. Nah naik kepada zikir hakikat itu ya dirasa. Zikir ruh itu dirasa, apa namanya, dirasa. Jadi bukan hanya diingat lagi tapi dirasa. Rasa ini ada 3. Ada rasa jasmani, ada rasa ruhani, ada rasa rabbani. Rasa jasmani dipencet sakit, itu rasa jasmani. Itu bukan itu. Ya, rasa ruhani sayang, benci, rindu, dendam, itu rasa ruhani. Bukan itu. Yang dimaksud adalah rasa rabbani. Apa itu rasa rabbani? Hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita belajar kepada yang ahlinya. Ya. Baru yang keempat, ya, ma'rifat, zikir ma'rifat. Kalau zikir ma'rifat itu medianya pandang, ya dah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Itu tidak ada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Tak nyebut lagi. Nah, ini yang disebut, dikatakan oleh orang bertuhan kepada Allah yang tak bernama lagi. Nah, ya. Jadi artinya zikir ma'rifat itu di zikir rahasia. Nah, jadi zikir syariatul lisan, zikir tariatul hati, ingat, zikir hakikat ruh dirasa, zikir ma'rifat itu di rahasia atau pandang. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, manfaatnya apa? Zikir lisan itu memberi peringatan kepada hati. Nah, makanya kita sebut kalimat la ilaha illallah untuk menggetarkan, atau memberi peringatan. Katakanlah kalau kemerdekaan itu proklamirlah, memproklamasikan. Ya, la ilaha illallah supaya telinga kita dengar. La ilaha illallah, tidak mendengar kecuali Allah itulah yang mendengar, kata. La ilaha illallah, biar mata ini ngerti, ya bukan kamu yang melihat, yang itu Allah, kata. La ilaha illallah, biar mulut ini paham, ya bukan kamu yang ngomong, Allah yang beri kalam. La ilaha illallah, tubuh kuasa, bukan kau yang kuasa tubuh, yang kuasa itu Allah. La ilaha illallah, biar tahu tubuh ini bukan kau yang berkehendak, yang berkehendak itu Allah. Jadi artinya menyebut kalimat la ilaha illallah itu untuk memberitahukan ke hati kita, ke diri kita ini sendiri. Ya, ya makanya saya bilang ketika kita zikir itu harus menggunakan 2 bahasa. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisannya dengan kalimat la ilaha illallah. Bahasa tubuhnya memakomkan zikirnya. Maksudnya apa? Kalau lisan didengar, ya, diucapkan, artinya apa? La mutakallimun illallah. Kalamnya didengar, mendengar itu sama, la sami'un illallah. Nah, lalu kalau kita makomkan, bergeraklah badan. Bergerak itu kena ada iradat, la muridun illallah. Bisa bergerak kena kuasa, la qadirun illallah. Nah, lalu kita lihat badan kita bergerak, ya, melihat itu basar, la basirun illallah. Jadi artinya menafikan sifat 7 itu dari diri kita sendiri. Itu makanya zikir lisan ini memberi peringatan kepada hati kita.
Karena hati itulah sebenarnya yang ditilik langsung oleh Allah. Maka disebut dengan Baitullah. Ya. Kalau Baitullah di Mekah dibersihkan karena orang mau tawaf. Tapi Baitullah yang ada di diri kita ini dibersihkan karena akan ditilik oleh Allah. Nah, jadi hati kita inilah yang dipandang Allah itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam hadis yang disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tidak memandang rupa-rupamu dan harta-hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Walaupun fasih benar bacaan kita dalam sholat misalnya, fasih bacaannya, lama berdirinya, itu mah rupa, bentuk, tidak di situ sentral penilaian. Itu kan langkah awal untuk, tapi sentralnya bukan di sana. Ada, oh pakai mobil kita datang, baju kita yang mahal, harta, enggak itu yang dinilai Allah. Yang dinilai itu hatimu tersambung nggak ke Allah gitu. Jangan sampai kita sholat tapi hati tak tersambung dengan Allah. Ya, jadi perangkat sholat ke diri kita ini kan 3 itulah: tubuh, hati, nyawa. Nah, ada yang banyak yang tubuhnya sholat tapi hatinya enggak. Ya kan? Hatinya sholat, ruhnya enggak ingat Allah. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita, badan kita yang sholat, cuman hati kita entah kemana-mana. Hati kita lagi goreng tempe. Ada, iya. Badan payah, hati susah jadinya. Kata kita sudah hebat betul ibadah kita, nggak tahu ditolak sama Allah. Kenapa? Ya tubuhnya saja yang sholat, hatinya nggak kenal Allah, enggak. Ruhnya tak kembali kepada Allah. Padahal kata Nabi SAW, as-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Bukan mi'rajnya orang-orang beriman, mi'rajnya si al-mu'min. Siapa itu si al-mu'min? Ruh kita. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita, al-mu'min kedua salah satu nama Allah. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min, artinya apa? Ruh kita itu cerminan dari Allah. Nah, kalau salat as-salah mirajul mu'minin, suatu mirajnya si al-mu'min, naiknya ruh kita. Karena ruh kita itulah yang pernah ketemu Allah. Kalau jasadnya kan enggak. Jadi sholat itu adalah mi'raj, ya, mi'rajnya si al-mu'min. Nah, yang namanya mi'raj itu naik. Yang namanya naik tentu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah nyampai di atas, berarti kita tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tandanya belum naik itu. Pertanyaannya, yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Yang di bawah itu muhdas namanya, yang di atas qadim. Jadi kalau mi'rajul mu'minin artinya naik ke qadim, dari muhdas naik ke qadim. Kalau kita sudah berada di atas, tanda enggak di bawah, artinya apa? Kalau sudah naik ke qadim, hilang muhdas. Enggak lagi merasa kita yang sholat, Pak. Kalau masih merasa kita yang sholat, masih muter-muter di bawah, itulah enggak naik-naik, enggak. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu, ya sholat itulah. Isra itu kan perjalanan dari haram ke Aqsa, bumi nyata. Mana yang nyata? Nih tubuh ini yang nyata. Mi'raj itu apa? Naik ke langit. Langit itu apa? Ghaib. Yang ghaib pada kita ruh. Jadi ruh itu adalah ghaib. Jadi artinya Isra Mi'raj jasad dan tubuh ruh kita sholat. Bukan hanya jasadnya yang sholat, tapi ruhnya juga sholat, naik dari muhdas naik ke qadim. Nah, kalau kita sudah di atas, itu berarti kita tidak di bawah lagi. Maksudnya kalau sudah naik ke qadim, tidak lagi merasa kita yang sholat.
Kalau masih merasa kita yang sholat, saya katakan tadi, ya itu nggak naik, masih muter-muter di situ lah. Nah, kalau kita renung, kita pikir bagaimana ceritanya kita yang sholat, fasilitas yang kita pakai nggak ada yang punya kita. Kau berdiri, kodrat aku, kata Allah. Kau punya kemauan sholat, iradat aku. Kau melihat, itu basar aku. Kau mendengar, sama aku. Kamu bisa baca ini, itu kan ilmunya aku. Yang punya kamu yang mana? Nggak ada. Nah, kalau kita masih merasa punya, berarti kita masih merampok hak Allah itu. Itu yang disebut malim. Malim dalam sholat itu, gitu ya. Maka lebih besar dosanya yang maling ketika sholat. Ya. Jadi maling ketika sholat itu apa? Merampok hak Allah, bukan punya kita, kita akui punya kita, gitu. Itu namanya maling. Nah, gimana Allah mau terima? Gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, gitu, zikir lisan itu peringatan tuh hati. Kemudian zikir khafi, zikir dalam hati, terus menerus ingat hati kepada Allah, ya, tak putus-putus. Itu mengintai terbukanya rahasia ilahi, ya, zikir dalam hati menunggu terbukanya rahasia ilahi. Nah, sehingga tahulah kita diberikan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita paham, gitu ya. Kemudian zikir nafas. Nah, kalau zikir nafas ini zikir hakikat, gitu. Artinya kalau zikir hati, zikir khafi itu zikir hati. Zikir hati itu mengikuti detakan jantung, ya, setiap detakan jantung. Kalau zikir nafas mengikuti aluran nafas, turun naiknya nafas, ya. Jadi turun naiknya nafas, ya. Ketika turun apa zikirnya, ketika naik apa zikirnya. Kalau zikir khafi ismu zat, ya. Kalau zikir ampusia, ya, zikir nafas itu mengikuti alur nafas. Allah, Allah. Cuman itu ada hakikatnya, namanya juga zikir hakikat. Kalau kalimatnya hu dan Allah, gitu, itu mah sebutannya. Ya. Tapi itu mengikuti aluran nafas. Mana hakikat hu, mana hakikat yang disebut Allah itu, gitu ya. Nah, barulah kemudian ya ada zikir khafiyul khafi, ya. Khafiyul apa itu terarah pada keindahan zat yang maha tunggal. Nah, jadi pandang tadi saya katakan. Jadi memandang segala sesuatu, suhudul wahdah fil kasrah. Memandang yang banyak ini yang terlihat cuma ada dia. Kayak kita ini, nah. Kan kita ini kan banyak, Pak, gitu. Ada laki perempuan yang bilangannya banyak. Cobalah pandang yang banyak ini, tapi terlihat satu, gitu. Ada nggak di antara kita ini yang hidup bukan dengan hayat Allah? Nggak ada kan? Sama kita. Kita hidup pakai hayat Allah, bapak hidup pakai hayat Allah, ibu hidup pakai hayat Allah. Berarti hayat Allah itu satu, gitu. Ada nggak di antara kita ini yang melihat, ya, bukan dengan basar Allah? Nah, nggak ada. Contohnya begini, ini warna apa Bapak Ibu? Hitam, ya. Kok bisa sama? Bapak Ibu kan punya mata masing-masing. Kok bisa sama ngelihatnya hitam semua? Karena yang melihat itu cuma dia. Kita punya mata, tapi tak punya basar. Yang punya basar itu Allah. Wajar kalau ini sama. Bapak ibu melihatnya sama hitam semua. Kenapa? Karena yang melihat cuma dia. Satu itulah yang melihat. Nah, itu namanya kita memandang yang banyak terlihat satu. Jadi kada suhud itu kan ada 3 tingkatan. Ada suhudul wahdah fil wahdah, ada suhudul wahdah fil kasrah, ada suhudul kasrah fil wahdah. Ya, kalau suhudul wahdah fil wahdah, pandang satu dalam satu, face to face. Nah, kayak kita melihat diri kita dalam cermin. Kalau ibu-ibu ngaca, yang di dalam cermin itu siapa, Bu? Kalau bapak ngaca, siapa yang dalam cermin itu? Wajah kita? Bukan. Yang dalam cermin itu bukan wajah kita. Yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita.
Ya, bayangan. Bukan wajah kita. Coba pencet-pencet yang di cermin tuh. Ini nggak sakit nggak? Ya. Ada cerita masa koyok tipenya kaca. Ada. Jadi yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita, bukan wajah kita. Tapi meskipun kita melihat bayangan wajah kita, seolah-olah melihat wajah kita yang asli. Nah, ka'annaka tarahu. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seolah kau melihat dia. Allah nggak bisa dilihat dengan mata kepala, enggak. Ya. Allah itu hanya bisa dilihat ya, dan seolah-olah ya. Seolah-olah kita melihat dia dengan mata batin. Tidak bisa dilihat mata kepala. Apa yang dilihat mata kepala bukan Allah, bukan. Itu jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah maka fungsi zikir itu sangat besar ya, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Nanti akan timbul ya yang disebut dengan tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu apa? Bayi maknawi. Sebab manusia ini, kata Sultan Aulia, tidak ubahnya seperti burung, lahirnya 2 kali. Ya, pertama kalau burung atau ayam, pertama lahir telur dari induknya, kemudian diram, netas, lahir dari telur. Ya, itu lahirnya 2 kali. Jadi pertama lahir telur dari induknya, kemudian diram, lahirnya dari telur. Nah kita juga begitu. Manusia ini lahirnya 2 kali. Pertama lahir dari kandungan ibu, jasad kita. Kemudian ruh kita lahir oleh guru mursyid, bidannya guru mursyid. Nah makanya tidak heran kalau sudah ditalkin zikir, gitu ya, ada kita bermimpi mendapat bayi, mungkin ibu mimpinya melahirkan. Kalau bapak-bapak mungkin ketemu dan anak kecil di jalan nangis-nangis minta tolong, lalu bapak gendong dia. Itu namanya tiflul ma'ani. Itu isyarat bahwa ruh kita telah lahir, minta diurus. Nah, jadi jangan sampai ruh kita belum lahir, Pak. Maka saya katakan kalau bicara ruh, banyak ruh itu ya, anak lebih tua dari bapak. Kalau bicara ruh, anak lebih tua dari bapak. Kenapa? Anaknya sudah ma'rifat kepada Allah, bapaknya belum. Nah, bahkan lebih tua, lu sudah mengenal. Anaknya rajin sholat, bapaknya rajin judi. Tua mana? Tua anak, anaknya sudah ngerti, bapaknya belum. Karena TK kan belum ngerti, ya dah. Tapi anak SMP sudah ngerti, kan tua anak SMP. Berarti kalau yang sudah ngerti lebih tua daripada yang belum mengerti. Kalau bicara ruh, kalau fisik, iya jelas bapak lebih tua dari anak, ya. Kalau fisik, tapi kalau ruh, ya banyak anak lebih tua dari bapak. Nah, jadi itu, jadi tiflul ma'ani. Jadi tiflul ma'ani ini artinya ruh kita yang dilahirkan oleh guru mursyid ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah menetapkan ruh atas perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ya, dibicara tentang ruh, oleh ruh min amri rabbi. Ya, tapi urusan ruh ini sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, sedikit. Tapi sedikit itu jangan dikira sedikit. Kita apa? Ya, kita ambil contoh ya. Ada orang hajatan. Ada orang hajatan, katakanlah walimatul urus gitu ya. Ada orang sombong, ya kan? Banyak pakai kardus besar gitu ya. Kadonya, ya kan? Dia ini orang nggak mampu, ya. Katakan orang tak mampu, tapi ingin dikatakan sumbangannya besar. Akhirnya dia beli kardus, dibungkus, isinya apa? Popok bayi, ya. Lalu kemudian bangga, wah inilah kami, gitu ya. Ya, besar, banyak. Lalu ada bapak-bapak datang, hanya bawa kasih kado sebesar bungkus rokok, lalu dicibir, kecil amat, dikit amat. Orang kaya katanya kaya,
Tapi kok kadonya cuma hanya sebesar bungkus rokok. Lihat kami ini, nah kardusnya besar, bungkusnya besar. Tapi kan nggak tahu dia, ya kan? Yang besar itu kardusnya, isinya cuma baju popok bayi. Bapak yang ngasih kado, ya kan? Yang sebesar bungkus rokok, nggak taunya kunci rumah, Pak. Ya. Rumah mewah dihadiahkan, kuncinya saja yang dikasih. Ini namanya sedikit tapi banyak gitu. Jadi jangan dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalil, tidak aku berikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit menurut Allah, bukan menurut kita, bukan itu banyak. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya Tiflul Ma'ani ini artinya ruh kita yang sudah terlahirkan. Dia selalu bersanding di alam kudrah dan alam syahadah. Ya. Ruh yang Tiflul Ma'ani atau ruh kita itu tidak pernah berpaling dari Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, jalan untuk sampai kepada Allah ada 3. Yang pertama, menjaga badan kita pada jalan yang benar, gitu ya. Yang kedua, melakukan hukum syariat siang dan malam. Dan yang ketiga, mendawamkan zikir lisan dan zikir hati. Terus menerus zikir la ilaha illallah dengan lisan dan zikir dengan hati. Jadi 3 itu ya jalannya. Menjaga badan pada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Melakukan syariat siang dan malam, artinya apa yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Dan yang ketiga itu mendawamkan zikir, ya, zikir lisan dengan la ilaha illallah dan zikir hati dengan ismul zat. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu ya untuk pagi ini. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bahwa tadi saya jadi berpikir, apakah itu sebagai standarnya, apakah dari pengetahuan agama, atau mungkin ada yang lain, misalnya akhlak atau adab gitu. Jadi tadi saya lihat Pak mengerti antara benar dan salahnya, atau termasuk adab itu merupakan ukuran daripada tua dan mudahnya ruh tadi yang disampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Jadi ruh kita itu yang langsung dari Allah. Dialah sebenarnya diri kita. Kalau yang zahir itu gambar bayangan, ya. Jadi yang zahir jasad ini bukan sebenarnya diri kita. Ini pakaian di dunia. Ya. Jadi diri kita yang sesungguhnya, ruh kita itu, dialah yang merasakan susah senangnya dalam perjalanannya, dan dialah yang akan bertanggung jawab kepada Allah. Ruh kita itu, nah ruh itulah yang diri kita. Nah ruh ini kalau dia menghidupkan, nyawa namanya. Ketika dia punya kemauan, nafsu namanya. Ketika dia membedakan, ya akal namanya. Ketika dia memahami, hati namanya. Itu ruh itulah. Ya, bisa saja orang memilah-milah ada ini. Dan ruh itu kan ada ruh kudus, gitu ya. Ada ruh sultani, ada ruh ruhani, ada ruh jismani. Jadi alam ini kan ada alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Ada 4. Ya. Alam lahud disebut ruhul kudus. Nah, itulah ruh yang suci. Ya. Turun ke alam jabarut, ganti namanya ruh sultani. Turun ke alam malakut, ganti nama lagi, namanya ruh ruhani. Ya.
turun lagi ke alam mulki, alam dunia, ganti nama lagi ruh jismani. Jadi jasad ini pakaian, yang memakai jasad ini adalah ruh kita itu. Maka jasad kita ini bisa berbuat karena ada ruh. Jadi dihargai orang pak jasad ini karena masih ada ruhnya. Coba kalau ruhnya nggak ada, lebih cepat dikubur lebih bagus. Ya. Rumah bagus bapak buat, tapi kalau ruhnya sudah ada, jangankan tinggal di rumah, di kamar tidur, jangankan di kamar tidur yang selama ini kita tempati, jangan di dalam, di luar aja. Nah, jangankan tinggal di rumah, di kamar tidur sih sudah nggak boleh. Bahkan lebih cepat lebih bagus. Mobil mewah kita beli, kadang-kadang kreditnya juga belum selesai. Ruhnya sudah nggak ada, jangan pakai mobil itu ambulan aja. Jadi dirharga orang jasad ini pak, kalau masih ada ruhnya lah. Karena ini pakaian. Tapi banyak kita yang terkelirukan, seolah-olah inilah diri kita sebenarnya, bukan. Ini mah cangkangnya, casing. Nah kalau diri kita yang sesungguhnya ruh kita itu pak. Jadi ruh kita itulah yang menjadikan kita hidup. Nah, nanti kita kaji lebih jauh. Makanya diri kita ini ada 4 lapis bilang. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Gitu ya. Nah, tubuh ini, gitu ya, Adam namanya dalam bahasa tasawuf. Bukan Adam Nabi Adam, bukan. Adam Allah berdalilkan Muhammad. Hati itu sentral. Itu yang disebut dengan Baitullah. Jadi kalau mau ketemu Allah, masuklah ke rumahnya. Jangan mukik-mukik di jalan. Minta kepada Allah datang ke rumahnya, pasti dikasih, Pak. Ya. Kenapa kadang doa kita nggak makbul? Karena mukik-mukik di tengah jalan, nggak masuk ke rumah, masuk ke hati. Hati ini kan Baitullah, rumahnya Allah. Bukan hati ini bukan punya kita, Pak. Hati itu punya Allah. Nah, cuman kita aja yang ngaku-ngaku punya. Itu disebut Baitullah sentral. Tinggal lagi nyawa dengan rahasia. Siapa itu nyawa, siapa itu rahasia. Ya. Jadi kalau hati ini sebagai sentral, ya, yang ada apa? Tubuh, nyawa dan rahasia. Tubuh itu dan ruh. Siapa ini? Ya. Rasul menjelaskan, ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Gitu kan? Jadi bicara tubuh Adam namanya, bicara ruh Muhammad namanya, gitu kan gitu. Nur Muhammad, gitu ya. Kalau yang aslinya itu ibarat matahari dengan sinar. Jadi Muhammad yang ada di diri kita ini ibarat sinarnya, disebut Nur Muhammad. Nah, yang aslinya matahari sana, gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Tapi sinar matahari tidak pernah berpisah dengan mataharinya. Tinggal satu rahasia. Siapa itu rahasia? Allah sendiri yang menjelaskan. Al-insan siri wa ana siruh. Manusia rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu. Makanya cari Allah itu, cari Tuhan itu jangan dicari di luar diri, Pak, nggak bakal ketemu. Siapa orang mencari Tuhan di luar dirinya, kesasar yang nyata. Ya, nggak bakal ketemu. Keliling dunia cari Tuhan nggak bakal ketemu. Di mana kita menemukannya? Carilah dalam dirimu. Ya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Sudahkah kau tanya siapa yang ada di dirimu itu? Sudahkah ketemui yang ada di dirimu itu? Sudah sekian lama kita hidup bersama-sama katanya di dalam, tapi kau nggak kenal aku. Dari lahir aku menemanimu, dari lahir aku bersamamu sampai kau tua, tapi kenapa kau tak temui aku? Kau tak kenal aku, kata yang di dalam. Nah, makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu, temui dia. Ya, kenali dia. Siapa dia itu? Ya. Jangan hanya sekedar kita rajin melaksanakan ibadah syariat, tapi aku yang di dalam kau nggak tahu. Jangan kau ketemu tahu aja enggak.
Gimana ibadahmu akan aku terima katanya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu Pak ya. Jadi masalah ruh ini itulah menunjukkan diri kita itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya ibaratkan tadi sebagai matahari, ya. Jadi ruh kita itu ibaratnya sinarnya matahari. Ya. Jadi mataharinya di sana, ya kan? Tapi sinar matahari tidak terpisah dari mataharinya. Makasih. Masih ada yang lain? Ada lagi? Ini tuh ya. Iya Pak. Bagaimana supaya kita itu betul tidak ingat apa, kita ingat apa masalah lain dari apa yang kita baca dalam sholat itu, bagaimana supaya pikiran itu kadang-kadang ada aja yang menggoda yang lain. Bagaimana kunci di mana, apa di mana, mau di mana agar aja supaya kita tidak ada ingat apa-apa gitu. Gimana? Sempurnakan ilmu tentang sholatnya. Kita ini kan baru tahu ilmu syariatnya. Ya, ilmu tentang sholat itu apa saja? Pertama, cara menghilangkan diri. Sebelum kita sholat, hilangkan dirimu dulu. Ya, mutu qabla anta mutu. Matikan dulu dirimu sebelum kau mati. Maksudnya serahkan semuanya hanya ke Allah saja. La hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haq illallah. Nah, tidak lagi merasa kita yang hidup, kita yang kuasa, kita yang tahu, melihat, mendengar, kehendak berkalam. Allah lah yang berkalam. Itu namanya menghilangkan diri, menghilangkan keakuan diri. Itu satu. Yang kedua, pahami maqam takbir. Mana maqam takbir? Ada 4: ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Mana yang disebut ihram, mana disebut mi'raj, mana disebut munajat, mana yang disebut tubaddil. Ini maqam takbir, ya. Yang kedua, pakai kiblat yang 4. Kita ini baru kiblatnya 1 Pak, ke Mekah aja. Kiblat itu 4 Pak. Kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia diri. Nah, ini ilmu tentang sholat ini, ya kan? Kiblat tubuh arahnya ke Baitullah di Mekah, dada mengarah ke Baitullah, muka mengarah ke tempat sujud. Itu kiblat tubuh. Nah, kalau kiblat tubuh bisa berubah. Ada, misalnya kita sholat di kapal, belum selesai kapalnya muter, kita nggak perlu muter-muter juga, nggak lanjut aja. Ya, tapi nggak ada kiblat, nggak apa-apa. Itu kiblat tubuh. Ada kiblat hati. Kiblat hati kemana? Ke sirullah. Ada kiblat nyawa kemana? Ke aras Allah. Ada kiblat rahasia kemana? Ke nur Allah. Nah, kalau yang 3 ini nggak boleh berubah. Ya, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Nah, bagaimana caranya? Ini perlu kajian tersendiri, Pak. Itu yang pertama. Yang ketiga. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan zikir yang 4 tadi? Ya, zikir lisan, bacaan-bacaan. Kemudian zikir hati, ingat ke Allah. Zikir ampusiah atau zikir hakikat, nafas kita. Kemudian zikir ma'rifat dipandang. Yang kelima, menggunakan takluk. Rukun 13 itu yaitu dibagi kepada 3 bagian. Ada yang disebut dengan rukun qauli, ada disebut rukun qalbi, rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ada rukun 13 rukun salat itu, ada yang disebut rukun qauli, ada disebut rukun fi'li, ada disebut rukun qalbi. Ini ada takluknya. Rukun fi'li, rukun qauli takluk kepada sama, rukun fi'li takluk kepada basar, rukun qalbi takluknya kepada ilmu. Nah, apa maksudnya takluk ini? Rukun qauli takluk kepada basar, rukun qauli takluk kepada sama. Artinya apa? Setiap bacaan yang kita baca dengarin.
Jangan hanya mulut aja nyerocos baca, tapi nggak kedengaran sama telinga kita. Dengarin pakai telinga zahir dan telinga batin. Itu namanya taluk. Rukun qauli taluk kepada sama. Rukun fi'li taluk kepada basar. Maksudnya apa? Setiap gerakan tubuh kita liatin. Dilihat tubuh kita. Nah, sedangkan rukun qalbi taluknya pada ilmu. Tahulah kita. Nah, jadi sampai ke tingkat ilmu ma'rifat tadi. Jadi sebenarnya kalau betul-betul terpakai ilmu tentang suatu, nggak ada kesempatan Pak ingat yang lain nggak. Sibuk, ya, mana yang mau didengar, mana yang mau dilihat, mana yang mau diingat, ya. Jadi nggak ada kesempatan. Makanya wajar kalau Sayyidina Ali ceritanya ketika ditancap panah, masuk panah ke punggungnya. Tolong dicabut ketika saya sedang sholat, kata dia. Begitu dia sholat 2 rakaat, ya, begitu sedang sholat dicabut pedangnya, tombaknya itu, panahnya, anak panah itu dari badannya. Selesai sholat nanya, udah dicabut belum? Dia terbang, sudah naik ke atas, nggak kerasa lagi panah anak panah tadi dicabut dari badannya. Ya, nah, jadi kalau betul ilmu tentang sholatnya lengkap, ya, insya Allah nggak ada cerita Pak mau ingat tempe goreng, nggak ada cerita lagi ingat mitin. Kenapa? Karena sibuk kita untuk menyelesaikan itu. Nah, kenapa kita nggak khusyuk? Dan karena ilmunya baru sebatas syariat, baru hafalan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang kita ulang-ulang. Ketemu Allah enggak? Nabi itu menyampaikan kalimat itu berhadapan langsung loh dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, kata Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Dijawab lagi sama Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Artinya antara Muhammad dengan Allah. Nah, di kita ada nggak itu antara zat dengan sifat? Mana yang zat, mana yang sifat? Maka saya katakan dalam sholat mesti ketemu Allah. Buktinya apa? Kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lalu kemudian dijawab oleh zat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama sifat, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Masalahnya paham betul, paham belum mana yang zat, mana yang sifat. Nah, ini masalahnya. Dan di situ nggak ada kajian di syariat Pak. Maka saya katakan yang tidak belajar tasawuf, yang apalagi anti tasawuf, dapat dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Ya, kenapa? Karena di syariat tidak mengajarkan itu. Yang syariat itu perbuatan dan ucapan, itu syariat. Tapi menyangkut keyakinan hati itu tauhid, menyangkut rasa itu tasawuf. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau mau sempurna harus masuk ke kajian tasawufnya. Jadi jangan dikira kalau tasawuf itu cuman berakhlak, gitu kan, baik-baik sama orang. Nah, itu mah akses daripada ilmu dan amal. Maka saya katakan ketika belajar tasawuf, bedakan mana yang disebut ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf. Beda. Kalau ilmu tasawuf ilmu ketuhanan. Kalau amaliyah tasawuf ilmu tarekat, zikir. Kalau akhlak tasawuf perilaku. Itu buah daripada ilmu dan amal. Nah, yang sering kita dengar tasawuf itu cuma akhlak, bukan Pak. Jangan dikecoh, jangan terkecoh. Akhlak itu perilaku sebagai hasil daripada ilmu dan amal. Maka ada qanaah, ada waro, ada ya sabar. Itu kan akhlak dalam kita bermasyarakat, dalam diri kita lah. Nah,
kita misalnya sabar dalam menghadapi berbagai cobaan, istiqamah, atau kita warok. Itu kan akhlak-akhlak kita baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Jadi akhlak itu ya bukan ilmu tasawuf, akhlak itu akses daripada ilmu dan amal. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Nah, jadi jangan sampai kita terkecoh, Pak. Belajar tasawuf tapi yang diajarkan cuma akhlak tasawuf gitu. Ya, kalau belajar tasawuf, ilmu tasawufnya mana? Ilmu ketuhanan, itu ilmu tasawuf gitu. Nah, kadang-kadang kita ini belajar tasawuf, ustaz ngajarin tasawuf, yang diajar akhlak lulu gitu. Mana Tuhannya yang diajarin tuh? Nah, sehingga kita nggak paham gitu. Jadi gitu, Pak. Jadi artinya untuk khusyuk dalam sholat, lengkapi ilmu tentang sholat. Ya, antara lain tadi cara menghilangkan diri. Satu. Yang kedua maqam takbir. Kemudian kiblat yang 4. Ya, kemudian takluknya rukun 13. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah agak siang, mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardu'u ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.